Udah dari tadi. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Keripik ingin mempresentasikan tentang ethical hacking, ethical keamanan sistem jaringan. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ahmad. Kenalkan, saya Jos Valentino. Saya Daval Faiz. Saya Farel Bayu Pradita. Oke, kita Iya, mulai. Yang pertama di sini ada ethical hacking atau menjaga keamanan sistem jaringan. Di dunia Di dunia digital yang semakin Digital. kompleks, ancaman terhadap keamanan jaringan kian meningkat. Di tengah maraknya kejahatan cyber, ethical hacking muncul sebagai solusi untuk mencegah dan mengatasi berbagai serangan. Ethical hacking adalah seni dan ilmu dalam menguji keseimbangan sistem jaringan dengan tujuan menemukan kelemahan dan memperbaikinya sebelum jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Ketahui lebih lanjut mengenai konsep, jenis, tujuan, metode, dan etika dalam ethical hacking. Apa itu ethical hacking? Yang pertama, tujuan positif. Berbeda dengan hacking jahat yang bertujuan untuk mencuri data atau mengganggu sistem, ethical hacking dilakukan dengan izin dari pemilik sistem dan dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua, ada penemuan kerentanan. Ethical hacker menggunakan berbagai teknik dan alat untuk menemukan celah keamanan dalam sistem jaringan dan aplikasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah eksploitasi oleh hacker jahat. 3. Meningkatkan keamanan. Hasil dari ethical hacking digunakan untuk memperbaiki kelemahan sistem jaringan sehingga lebih kuat dan terlindungi dari serangan cyber. Ethical hacking adalah pejuang yang melindungi sistem dari serangan jahat. Nah, yang keempat ada pencegahan serangan. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem sebelum serangan terjadi, ethical hacking dapat membantu mencegah kerusakan data, downtime, dan kerugian finansial. Jenis-jenis ethical hacking. Yang pertama, Jos. Penetration testing adalah simulasi serangan cyber yang dilakukan untuk menguji kerentanan sistem jaringan. Ethical hacker akan mencoba untuk mengakses sistem secara ilegal, seperti hacker jahat untuk mengidentifikasi celah keamanan. Farel. Vulnerability assessment. Vulnerability assessment adalah proses mengidentifikasi kelemahan sistem jaringan. Berbeda dengan penetration testing, vulnerability assessment tidak mencoba untuk mengeksploitasi kelemahan, tetapi hanya mencatat dan melaporkan potensi risiko. Red teaming. Red teaming adalah teknik yang melibatkan tim ethical hacker yang mencoba untuk meretas sistem dengan cara yang paling kreatif dan agresif. Red teaming ini membantu organisasi untuk menguji strategi pertahanan dan kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi serangan cyber. Nah, nih tujuan ethical hacking apa? Tujuan ethical hacking yang pertama meningkatkan keamanan. Tujuan utama ethical hacking adalah untuk meningkatkan keamanan sistem jaringan dengan mengidentifikasi dan memperbaiki Kelemahan ethical hacker dapat mencegah serangan cyber dan melindungi data sensitif. yang kedua mencegah kerugian finansial. Serangan cyber dapat menyebabkan kerugian finansial besar seperti pencurian data pelanggan, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi. Ethical hacking dapat membantu mencegah kerugian ini dengan memperkuat keamanan sistem. Memahami kerentanan. Ethical hacking membantu organisasi memahami kerentanan sistem mereka dan mengidentifikasi area yang perlu diperkuat. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan keamanan. Mematuhi regulasi. Beberapa regulasi dan standar keamanan seperti PCI, DSS, dan Payment Card Industry Data Security Standard mewajibkan organisasi ini untuk melakukan ethical hacking untuk memastikan keamanan data pelanggan. Metode dan teknik. Yang pertama ada scanning. Scanning adalah proses mengidentifikasi perangkat dan layanan yang tersedia pada jaringan. Ethical hacker menggunakan berbagai alat scanning untuk
menemukan informasi tentang sistem target dan mengidentifikasi potensi kelemahan. Yang kedua ada enumeration. Enumeration adalah proses mengumpulkan informasi tentang sistem target seperti nama pengguna, grup, dan shareholder. Informasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan keamanan. Yang ketiga, vulnerability analysis. Vulnerability analysis adalah proses mengidentifikasi kelemahan security dalam sistem target. Ethical hacker menggunakan berbagai alat dan teknik untuk menemukan exploit yang dapat digunakan untuk menghajar sistem. Yang keempat ada exfoliation. Exploitation adalah proses mengeksploitasi kelemahan yang ditemukan dalam sistem target. Ethical hacker menggunakan berbagai teknik exploit untuk mengakses dan mendapat Reporting adalah proses mendokumentasikan temuan ethical hacking dan memberikan rekomendasi perbaikan. Ethical hacker harus memberikan laporan yang komprehensif dan mudah dipahami untuk membantu organisasi meningkatkan keamanan mereka. Contoh kasus hacking exploitation. Pertama, SQL injection. Serangan SQL injection (SQLI) adalah teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi kelemahan dalam aplikasi web yang menggunakan bahasa SQL untuk berinteraksi dengan database. Hacker dapat memasukkan kode SQL jahat ke dalam input prompt sehingga dapat memanipulasi data dalam database. Yes. proses scripting. XSS adalah teknik yang digunakan untuk memasukkan kode berbahaya dalam website. Kode berbahaya ini kemudian akan dieksekusi oleh browser pengguna yang dapat menyebabkan pencurian data dan pengalihan ke website berbahaya atau tindakan jahat lainnya. Yang ketiga ada man in the middle. Adalah serangan yang dilakukan untuk mencegah komunikasi antara dua pihak seperti pengguna dan server web. Hacker dapat mencuri data sensitif seperti password atau informasi kartu kredit dengan mencegah dan mengganti pesan yang dikirimkan. Selanjutnya, cara menjaga dari hacking. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Pastikan untuk menggunakan password yang kuat, unik, dan tidak mudah dijebak. Hindari penggunaan password yang sama untuk berbagai akun. Yang kedua, pasang firewall. Firewall adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi untuk melindungi sistem jaringan dari serangan cyber. Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah ke sistem jaringan dan aplikasi. Perbarui software secara berkala. Software secara berkala untuk memastikan sistem Anda terlindungi dari celah keamanan terbaru. Pembaruan software biasanya berisi patch keamanan untuk mengatasi exploit yang diketahui. Install antivirus. Antivirus adalah perangkat lunak yang dapat mendeteksi dan menghapus malware seperti virus worm dan Trojan horse. Antivirus dapat membantu melindungi sistem jaringan dari serangan yang berbahaya. Selanjutnya, etika dan legalitas. Etika memiliki izin dari pemilik sistem sebelum melakukan ethical hacking. Legalitasnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara tempat ethical hacking dilakukan. Yang kedua, tidak boleh melakukan tindakan yang dapat membahayakan sistem atau data. Legalitasnya adalah mematuhi persyaratan dan kebijakan privasi data. Yang ketiga, etika bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Legalitas tidak melakukan aktivitas dapat melanggar hukum atau melanggar hak cipta. Kesimpulan, ethical hacking adalah alat penting untuk menjaga keamanan sistem jaringan. Dengan memahami konsep, jenis, metode, dan etika dalam ethical hacking, organisasi dapat meningkatkan keamanan mereka dan melindungi diri dari serangan cyber. Penting untuk diingat bahwa ethical hacking harus dilakukan dengan etika dan legalitas yang tinggi. Ethical hacker harus memiliki izin dari pemilik sistem dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Referensi. Berikut adalah beberapa sumber yang dapat Anda gunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang ethical hacking. Selesai. Sekian dari kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum